Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tepatnya di kelas KPIC semester 1. Dengan NIM 0101 2420 92. Di kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai pemahaman hadis secara kontekstual untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung bahas materi ini bersama-sama. Nah teman-teman, berikut ini adalah pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada asbab al-wurud, yang keempat ada hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kontekstualisasi, yang kelima ada contoh dan relevansi di masa sekarang, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah teman-teman, tak lupa juga nanti akan ada bonus quiz yang akan membantu kita sama-sama mendalami materi ini. Langsung saja kita masuk ke poin definisi. Nah, kita masuk ke pembahasan definisi pemahaman hadis secara kontekstual. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bersama hadis itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti perkataan, perbuatan, persetujuan, serta sifat beliau. Nah, sedangkan kontekstual secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang bermakna kondisi atau keadaan. Dalam bahasa Arab, kondisi keadaan ini yaitu siyak. Nah, jadi jika kita gabungkan bersama, pemahaman hadis secara kontekstual adalah memahami hadis, bagaimana turunnya hadis tersebut, latar belakangnya, kondisi dan keadaan di saat hadis tersebut turun. Nah, seperti pada terminologi atau istilah yang telah saya jabarkan di PPT tersebut, ada beberapa poin, ada 3 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang atau sebab-sebab turunnya hadis tersebut, yaitu asbab al-wurud. Dalam hadis, latar belakang itu asbab al-wurud, sedangkan di dalam Al-Quran disebut asbabun nuzul. Nah, teman-teman, yang kedua ada poin konteks historis dan sosial. Jadi, mencakup bagaimana saja keadaan kondisi ketika Rasulullah mengeluarkan hadis itu, kondisi sosial, budaya, tradisi pada saat zaman Rasulullah. Nah, lalu poin ketiga adalah relevansi kontemporer, yang dimana terkait nggak dengan masa sekarang hadis tersebut. Jadi cocok atau tidak dipergunakan hadis tersebut sehingga membantu umat muslim memahami hadis dengan baik dan benar. Baik teman-teman, setelah kita memahami definisi bersama-sama, kita akan masuk ke tujuan utama apa saja sih, mengapa bisa hadis ini harus dipahami dengan kontekstual. Lanjut ke slide berikutnya. Nah teman-teman, kita telah masuk ke tujuan mengapa pemahaman hadis secara kontekstual itu sangat penting. Nah yang pertama adalah dengan meningkatkan relevansi, yaitu memastikan ajaran hadis ini tetap relevan baik konteks sosial maupun budaya, cocok di zaman yang berbeda sehingga tidak keliru dalam menerapkan hadis tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Dengan memahami hadis secara kontekstual, melihat situasi latar belakang turunnya hadis tersebut serta memahami makna-maknanya, tentu akan mengurangi kesalahpahaman terhadap hadis.
Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah memperkuat ijtihad, baik itu ijtihad dari ulama maupun cendekiawan muslim, sehingga semakin banyak rembukan atau pendapat-pendapat yang membantu para umat Islam untuk memahami lebih dalam hadis tersebut. Jadi tetap relevan, tidak keliru, dan membantu memperkuat ijtihad akan membantu kita semua memahami hadis secara kontekstual dan agar tidak keliru memahami hadis yang sebenarnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke asbab al-wurud. Asbab al-wurud merupakan latar belakang mengapa hadis tersebut bisa muncul, dan biasanya asbab al-wurud ini yaitu pertanyaan dari sahabat Rasulullah, sehingga jawaban dari Rasulullah itu akan memunculkan hadis. Nah, seperti pada hadis mengenai niat terhadap amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amro manau. Nah, artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan sesuai dengan niatnya. Jadi pertanyaan para sahabat itu, bagaimana sih cara kita untuk lurus dalam amal ibadah kita, akan lebih dekat kepada Allah dalam beramal ibadah. Lalu Rasulullah pun menjawab dengan hadis tersebut, sehingga keluarlah hadis tersebut. Nah, semakin lama kita semakin bisa memahami bagaimana pemahaman hadis secara kontekstual itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengkontekstualisasikan hadis. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengkontekstualisasikan hadis. Nah, ketiga ini akan membantu kita bersama untuk belajar cara mengkontekstualisasikan hadis. Yang pertama adalah memahami konteks redaksional, yang dimana konteks redaksional ini berarti harus memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di hadis tersebut, baik belajar sendiri maupun belajar dengan orang yang lebih ahli dalam bidang bahasa Arab. Jadi tidak keliru dalam memahami hadis. Nah, yang kedua adalah konteks historis dan sosial. Kita harus memperhatikan sejarah bagaimana turunnya hadis ini. Kita harus benar-benar melihat kisah-kisah mengapa Rasul menurunkan hadis tersebut. Jadi tetap tidak keliru dalam memahami hadis. Semakin kita memahami, semakin kita mengerti tentang Islam itu. Nah, yang ketiga adalah posisi Nabi. Jadi setiap kali kita mau melihat kontekstualisasi hadis tersebut, kita harus melihat posisi Nabi itu sebagai pemimpin. Jadi tetap melihat panutan kita, yaitu Rasulullah, agar kita semakin ikhlas dalam mengerjakan amal-amal, dan pemahaman hadis secara kontekstual ini semakin berfaedah di kepala kita. Dan selanjutnya kita akan membahas bersama relevansi, contoh dan relevansi pemahaman hadis secara kontekstual. Nah, saya ambil di sini hadis tentang keadilan dalam hukum. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul jannah salasah, zu sultanang muksid, warijal rahim, wa mu'min afif. Artinya, seorang yang masuk surga ada 3 kriteria. Yang pertama, seorang penguasa yang adil. Yang kedua, seorang yang penyayang. Serta yang ketiga, seorang mukmin yang menjaga kehormatannya. Nah, tentu hadis ini sangat relevan dalam keadaan saat ini. Kenapa? Karena merupakan penguasa yang adil, tadi ada disebutkan, sehingga keadilan itu merupakan kriteria yang penting sekali untuk kita mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di
akhirat. Jadi, kita harus bijaksana dalam memilih pemimpin agar tercipta kebahagiaan, keharmonisan, serta kesejahteraan dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan pemahaman hadis secara kontekstual. Jadi, pemahaman hadis secara kontekstual ini tentu memungkinkan kita bersama untuk menggali makna ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang dan kondisi saat hadis tersebut disampaikan. Jadi, nilai-nilai tersebut seperti nilai kepedulian, keadilan, serta kesejahteraan dapat muncul di kehidupan kita bersama-sama. Nah, nilai-nilai ini bisa membangun masyarakat yang positif dan terus mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, mari kita bersama berkomitmen untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dan terus bermanfaat bagi masyarakat, negara, serta keluarga kita. Jadi, kita harus sama-sama memahami hadis secara kontekstual dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, sudah habislah pembahasan yang saya sampaikan. Tak lupa bonus yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman, yaitu kuis. Jadi ada 5 kuis yang akan teman-teman bisa jawab, sehingga akan memperdalam pemahaman teman-teman mengenai materi ini. Yuk sama-sama lanjut ke kuis dan jawablah sesuai dengan pengetahuan kita bersama. Baik teman-teman, sudah merasa lega menjawab kuis tersebut? Bagaimana nilainya? Apakah sudah merasa puas atau belum? Jika belum, ayo tonton videonya ulang kembali agar lebih memahami pemahaman hadis secara kontekstual dan lebih menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, sekian video dan materi yang akan saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ulfia, pamit undur diri. Goodbye.